Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhinda Lestari. Nomor induk mahasiswa 25020101037, kelas MC 205 dari kelompok 9. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis regresi linier sederhana untuk UAS Statistika Ekonomi Bisnis dengan judul Pengaruh Gaji Manajer Terhadap Penjualan Cabang. Pada analisis ini, saya menggunakan data gaji manajer sebagai variabel independen dan penjualan cabang sebagai variabel dependen. Pada analisis ini terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, apakah gaji manajer berpengaruh terhadap penjualan cabang? Yang kedua, saya akan menggunakan regresi linier sederhana untuk memodelkan hubungan antara kedua variabel. Yang ketiga, saya akan melakukan prediksi penjualan apabila gaji manajer sebesar $100.000. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan makna dari koefisien regresi. Dan yang terakhir, dilakukan diagnostik asumsi klasik yang meliputi uji linearitas, normalitas, homoskedastisitas, dan autokorelasi. Baik, selanjutnya adalah variabel dan hipotesis penelitian. Variabel independen atau variabel X adalah gaji manajer dengan satuan $1.000, sedangkan variabel Y adalah penjualan cabang dengan satuan 1.000 unit. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa gaji manajer tidak berpengaruh terhadap penjualan cabang. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa gaji manajer berpengaruh terhadap penjualan cabang. Dan taraf signifikansi yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Selanjutnya, tahap pengolahan data di SPSS. Dan kita akan masuk ke data SPSS kita. Seperti ini sudah saya masukkan data yang tadi, kita copy, bisa kita copy dari sini. Ini sudah saya copy sampai 30, karena jumlah datanya ada 30, saya masukkan, saya copy, sini. Kita lihat dulu apakah sudah 30, ini sudah 30. Kemudian, kita akan cari regresinya. Pertama kita ke analyze. Ini terus kita ke regression. Terus ke linear. Kita masukkan dependennya, ini penjualan gaji seperti ini. Dan untuk independennya adalah gaji manajer, kita masukkan di independennya seperti ini. Setelah itu kita bisa ke statistik untuk melihatnya, ada model fit. Estimate dan model fit. Ini kita continue. Setelah itu kita OK. Dan outputnya akan seperti ini.
seperti ini. Kemudian kita masukkan dalam data kita ini variabel enter atau remove. Sambung seperti ini. Di atas ini saya sudah coba. Nah, ini untuk variabel enternya atau remove-nya, karena cuma ada satu, jadi gaji manajer metode enter seperti ini. Kemudian kita bisa mendapatkan kesimpulannya untuk model summary seperti ini. Kemudian kita bisa mendapatkan kesimpulannya seperti ini. R sama dengan 0,894 menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara gaji manajer dan penjualan cabang. R square sama dengan 0,799, artinya 79,9% variasi penjualan cabang dapat dijelaskan oleh gaji manajer. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara gaji manajer dengan penjualan cabang bersifat positif dan sangat kuat. Kemudian nilai R square sebesar 0,799, sedangkan sisanya sebesar 20,1%. Selanjutnya ada tabel Innova untuk uji signifikan model atau uji F. Kita bisa lihat di SPSS kita untuk uji ANOVA-nya seperti ini. Pada baris regression kita lihat perolehan SIG-nya adalah lebih kecil dari 0,001. Maka dapat disimpulkan jika SIG lebih kecil dari 0,05, model regresi secara keseluruhan signifikan. Untuk data berikut, hasil pengujian menunjukkan model signifikan SIG-nya adalah lebih kecil dari 0,001. Kesimpulannya, H0, maaf maksudnya SIG di sini diperoleh nilai SIG-nya kurang dari 0,001, maka kesimpulannya H0 ditolak dan H1-nya diterima. Seperti itu. Selanjutnya, untuk data koefisien, kita kembali ke SPSS ini. Nah, di bawahnya ANOVA ada koefisiennya. Dari tabel tersebut diperoleh nilai konstanta sebesar 137,852. Sedangkan koefisien regresi untuk variabel gaji manajer sebesar 1,580. Nilai T-nya sebesar 10,538 untuk gaji manajer. Dengan nilai signifikannya kurang dari 0,001.
karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka gaji manajer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan cabang. Berpengaruh terhadap penjualan cabang. Selanjutnya adalah persamaan regresi. Untuk persamaan regresi, 1,37 yang tadi ini konstantanya. Persamaannya seperti ini. Y topi sama dengan 137,852 ditambah 1,580 X, di mana Y topi adalah penjualan cabang yang diprediksi untuk satuannya 1000 unit, sedangkan X adalah gaji manajer, satuannya $1000. Koefisien 1,580 berarti setiap kenaikan gaji manajer sebesar $1000 diprediksi atau $1000 diprediksi meningkatkan penjualan rata-rata sebesar 1,580.000 unit. Konstantanya 137,852 merupakan komponen matematis model X. Selanjutnya adalah prediksi penjualan. Karena kita ditanya berapa penjualan yang diprediksi jika manajer sebesar $100.000, maka rumusnya adalah Y topi sama dengan 137,852 ditambah 1,580. X-nya adalah $100.000. Karena yang diketahui tadi $100.000. Maka dikali, ditambahkan ini, dan diperoleh hasil 295,852. Kesimpulannya, jadi penjualannya diprediksi adalah sekitar 295,852.000 unit. Catatannya, nilai $100.000 berada di atas nilai maksimum gaji pada data, sehingga prediksi ini merupakan ekstrapolasi dan perlu disampaikan dengan hati-hati. Kemudian adalah uji linearitas. Kita bisa memperolehnya dengan cara seperti ini. Uji linearitas, kita kembali ke data view, ke analyze, regression, regression linear, sini. Linear akan muncul kotak linear regression statistik. Ini kita centang, pastikan centang model fit sama estimate. Ini juga kita centang karena kita butuhkan di akhir untuk uji korealitas. Terus kita continuekan saja, continue. Setelah itu kita oke. Maka akan ketemu koefisien seperti ini. Tambah lagi ke sini. Nah, linearitasnya ANOVA. Bisa lihat ANOVA-nya ini. Ada ANOVA sama koefisiennya. Untuk ANOVA sendiri, dependen variabelnya adalah penjualan cabang. Untuk konstannya gaji manajer. Kita kembali ke PPT. Kesimpulannya, dasar keputusan sig deviation from linearity lebih besar dari 0,05, berarti hubungan X dan Y dapat dianggap linear. Hasil sig deviation from linearity sama dengan 0,337. Kita lihat di sini signya untuk deviation from linearity atau uji linearitasnya sudah benar, 0,337 lebih besar dari 0,05, sehingga hubungan gaji manajer dan penjualan cabang bersifat linear. Dengan demikian,
asumsi linearitas terpenuhi. Kesimpulannya, asumsi linearitasnya terpenuhi. Selanjutnya adalah uji normalitas residual. Uji normalitas residualnya, kita kembali lagi ke data view seperti ini. Kita analyze, regression, terus kita analyze lagi, regression, terus linear. Metode kita enter, dependennya tetap penjualan cabang, independennya gaji manajer. Kita lihat plots-nya. Kita centang bagian histogram dan normal probability plots seperti ini. Sini separate resid. Continue dulu seperti ini. Terus kita oke. Maka akan muncul pada outputnya seperti ini. Scatter plots. Seperti ini kita lihat. PP plots-nya. PP plots-nya seperti ini. Untuk penjualan cabang. Ya. Dependent variable penjualan cabang. Pada grafik normal PP plot, normalitas dapat dilihat dari penyebaran titik-titik residual terhadap garis diagonal. Berdasarkan grafik, titik-titik secara umum mengikuti dan berada di sekitar garis diagonal. Walaupun terdapat beberapa penyimpangan pada beberapa titik, pola keseluruhan masih mengikuti garis diagonal. Dengan demikian, secara visual residual dapat dianggap memenuhi asumsi normalitas. Kesimpulannya kemudian adalah uji homoskedastisitas atau Glatzer. Uji Glatzer menggunakan nilai absolut residual atau absres sebagai variabel dependen. Kita kembali ke sini. Data view, analyze, regression, linear, statistik ini sudah benar. Definition kita save. Nah, nih. Standard disk kita centang seperti ini. Terus kita continue. Kita bikin transform compute variable. Kita buat target variable dulu, apres untuk uji homoskedastisitas. Kita ketik apres, setelah itu kita masukkan ke sini ABS. Untuk resnya kita pilih yang ini, residual unstandardized residual atau res 1 kita masukkan. Setelah itu kita oke, ini jangan dirubah. Ini kita okekan. Regression, continue.
Plots-nya. Subtract. Oke, lalu kita hapus, masukkan hapus. Dan ini tetap gaji manajer. Nah, seperti ini kita klik OK. Nah, dia akan muncul ke efisien appraise. Nah, ya seperti ini. Pada uji Glatzer, nilai absolut residual atau appraise digunakan sebagai variabel dependen. Berdasarkan hasil output, nilai signifikansi variabel gaji manajer sebesar 0,544. Gaji manajernya signya 0,544. Karena nilai 0,544 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan asumsi homoskedastisitas sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah scatter plotnya. Selain uji Glatzer, homoskedastisitas juga dapat dilihat melalui scatter plot. Pada grafik ini sumbu X menunjukkan regresi standard disk predicted value, sedangkan sumbu Y menunjukkan regression standard disk residual. Dapat dilihat bahwa titik-titik residual tersebar di atas dan di bawah garis nol. Tidak terlihat pola tertentu seperti pola kipas, mengerucut, atau gelombang yang jelas. Maka penyebaran titik juga relatif acak. Hal ini mendukung hasil uji Glatzer bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah residual antar observasi saling berkorelasi. Pada model summary, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,830. Durbin-Watson. Ini tadi kita centang, maka akan diperoleh nilai Durbin-Watson-nya. Yang seperti ini, biar lebih mudah. Analyze lagi, terus regression linear, seperti ini. Set the appraise. Kalau terus penjualan cabang dependennya. Setelah itu kita ke statistik. Nah, ini kita centang Durbin-Watson-nya agar muncul. Setelah itu langsung kita OK, maka outputnya akan keluar seperti ini. Untuk Durbin-Watson, nah ini model summary Durbin-Watson seperti yang ada di PPT ini. Nilai Durbin-Watson yang berada di sekitar angka 2 menunjukkan tidak adanya indikasi autokorelasi. Dengan demikian, berdasarkan kriteria yang digunakan dalam analisis ini, tidak terdapat gejala autokorelasi pada model regresi. Kemudian, ada ringkasan hasil analisisnya. Berdasarkan seluruh hasil analisis, dapat dirangkumkan bahwa hubungan antara gaji manajer dan penjualan cabang sangat kuat dan positif dengan nilai R sebesar 0,894. Koefisien regresi sebesar 1,580 dan nilai signifikan kurang dari 0,001, menunjukkan pengaruh yang signifikan. Nilai R square sebesar 0,799
menunjukkan bahwa 79,9% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh model. Untuk asumsi klasik, hasil uji linearitas menunjukkan hubungan linear, uji normalitas secara visual terpenuhi. Uji Glasser menunjukkan tidak terdapat heteroskedastisitas, dan nilai Durbin-Watson menunjukkan tidak adanya indikasi autokorelasi. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, gaji manajer berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan cabang. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y topi sama dengan 137,852 ditambah 1,580 X. Nilai R sebesar 0,894 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel. Nilai R square sebesar 0,799 menunjukkan bahwa 79,9% variasi penjualan cabang dapat dijelaskan oleh gaji manajer. Kemudian, apabila gaji manajer sebesar $100.000, maka penjualan cabang diprediksi sekitar 295,852 unit. Demikian presentasi hasil analisis regresi linear sederhana yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.